Iya. Iya. Pas. Jadilah. Jadilah. Pulang dulu. Akhirnya bisa jauh. Namanya pembukuan karena sesuai dengan hadiran. Ada apa aja? Kancing. Lo usah takut. Masih kuat itu hati. Ya, selesai. Bentar aja. Ya. Oh, ini. Video call. Kasih Mas. Siapa berhenti? Lah, cukup. Dan kita lihat. Oke ya. Untuk kali ini sudah part 2 di mana peran interaksi ini adalah seorang perempuan ya, yang seorang prasakti sedang jalan di satu tempat di taman seperti taman lah atau tempat-tempat yang rawan, baru ada bawa tas ya. Tas itu diperkirakan ada uang, ada barang-barang emas, barang-barang berharga. Lalu ini para perampok ini memperkirakan mungkin banyak uang di dalam tas tersebut, dan setelah dirampok akhirnya terpental mereka yang akan merebut tas tersebut karena dengan ada nilai tenaga prana sakti di situ ya. Saya kira silakan untuk perannya ya. Nah, ini seorang yang sedang jalan-jalan ya seperti itu, baru tiba-tiba mau dirampok tasnya. Dirampok tasnya ya, ternyata tidak bisa ya. Iya sudah. Yang para perampok ini langsung pingsan-pingsan ya, para perampok ini langsung pingsan-pingsan ya, karena ingin merebut daripada tas tersebut. Nah, jadi hati-hati bagi para perampok kalau ketemu dengan prasakti ya, artinya sudah latihan lama ya, dan banyak zikirnya, banyak latihannya. Hati-hati para perampok itu ya. Saya kira demikian untuk jenis pertama, dan akan dilanjutkan dengan jenis yang kedua daripada atraksi pada malam hari ini. Jadi jenis yang kedua ya, kita akan lihat
pembekuan kepada penjahat yang menyabot perjalanan. Nah, jadi dibekukan ini orang ya seperti juga yang merampok atau mengeroyok seseorang prasakti. Sekarang juga sifatnya mengeroyok, tetapi dibekukan oleh seseorang prasakti lewat dibekukan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa karena langsung beku, ya langsung beku orang tersebut. Jadi kepada apa namanya? Siapa yang lewat ini? Nah, silakan yang melewat yang langsung apa orang yang apa namanya mau niat jahat kepada seseorang prasakti, maka seorang prasakti ini sudah punya pengalaman membekukan orang yang bisa berbuat jahat kepada dirinya, maka orang tersebut langsung beku ya. Nah, langsung beku. Nah, sekarang perannya kita lihat. Ya sudah lewat. Silakan yang ingin mau berbuat jahat kepada seseorang yang ya. Iya, itu cepat jabut sebelum dia ke alam gaib. Ya, ya, ya sudah. Ya, jadi itu seperti tiang langsung beku, nggak bisa menjamah seseorang prasakti yang lewat di satu tempat yang rawan dan berniat jahat, maka seorang prasakti itu akan bekukan orang jahat tersebut. Seperti itu perumpamaannya. Kemudian daripada itu, sekarang minta jurus yang pelakunya adalah Mas Hendro dan Mas Apal. Oh, sama-sama Mas ya. Ya, Mas Hendro dan Mas Apal ya. Untuk minta jurus tapi berhadapan ya. Berhadapan. Ya. Oke, kita akan saksikan minta jurus tetapi berhadapan ya, berhadapan dua orang ya, sama-sama minta jurus untuk istilahnya baku pukul barangkali. Dan ini mereka ini belum pernah belajar bela diri di luar sana, kemudian menggerakkan, tapi ini karena kepekaan sehingga datang dengan sendirinya apa yang diminta, gerakan-gerakan itu ya gerakan bela diri lah, itu minta jurus. Jadi kita lihat yang pelakunya adalah Mas Hendro dan Pak Apal. Sekarang kita saksikan. Ya, kita lihat luar biasa ini lompat-lompatnya. Awas meja baru nak kita ini. Baku injang nih. Engkau dulu. Ini memang jurus yang paling mudah. Ya, iya terjadi saling serang, ya. Saling serang. Padahal mereka ini belum pernah belajar silat atau karate, tetapi dengan latihan pranasakti, dengan kepekaan mereka minta jurus dan kita lihat seperti ini, seperti inilah keadaan yang kita lihat, ya.
Esok ya bilang. Bagunting dia, bagunting. Rupanya lama orang punya niat ini. Hampir si gugu. Maka selesai lah sudah. Awas dicabut lagi DP Robanun. Ya. Ya sudah selesai untuk adu jurus ya. Bukan tenaga dalam tapi adu jurus tadi. Alhamdulillah. Dan memang yang terakhir siapa yang mungkin pian bisa, karena ini dilakukan oleh Ketua Komisariat Ulama Mundur Timur, itu orang yang mau melarikan diri tapi ditarik dengan tenaga peran sakti, ya lari ke sana baru ditarik. Ya, jadi menghadap sana, yang di belakangnya ada seorang peran sakti, yang pelakunya adalah, yang tarik ini adalah Mas Slamet Triadi. Ya, nanti kita lihat siapa-siapa, mungkin 1 orang atau 2 orang, bagaimana? Silakan yang peka, karena ini 1 baru istirahat. Ya. Silakan di sebelah sana. Jadi dia mengarah ke apa ini? Timur. Iya. Utara. Jadi mereka mau melarikan diri ini baru ditarik oleh tenaga PS, dia tak undur ya. Ditarik. Pelan-pelan, jangan terlalu kejam lari. Ya. Siapa lagi 1? Apa? Jadi Mas Slamet supaya perantangannya itu kelihatan begini Mas ya. Tuh, kelihatan. Jadi ke sana dulu. Nah, ini lagi. Nah. Jadi dia akan ditarik ya. Ini. Awas sudah. Sudah. Jadi itulah ya. Ya, tepuk tangan. Jadi ada seseorang yang melarikan diri, baru ada seorang peran sakti yang akan menguasai dia untuk ditarik kembali supaya dia tidak bisa lari jauh. Mungkin penjahat sehingga bisa ditangkap penjahat tersebut. Seperti itulah, semisal itulah ya. Jadi saya kira untuk kegiatan malam hari ini selesai 2 part ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada konten di masa-masa akan datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pada malam hari ini yang dapat menyelesaikan 2 part atraksi sakti, dan tentunya kegiatan ini adalah direncanakan dalam rangka agar anggota yang ada ini selalu hidup dia punya kemauan dalam rangka untuk menambah nilai-nilai tenaga. Dan kalau atraksi seperti tadi itu kan memeras tenaga yang luar biasa. Alhamdulillah sudah sukses dilaksanakan pada kesempatan ini, yaitu 8 jenis atraksi, dan insya Allah itu semua adalah merupakan perumpamaan daripada nilai tenaga yang dimanfaatkan untuk kebaikan
apalagi para mungkin kejahatan yang senantiasa terjadi, dan ada prana sakti yang berada di situ yang insya Allah akan bisa clear seperti itu perumpamannya, sehingga 8 jenis itu memberikan satu gambaran kepada kita, insya Allah ya, kejahatan ini bisa diantisipasi, membantu katakanlah pemerintah, dan selama ini juga kami juga pernah bersama-sama dengan kepolisian untuk waktu itu untuk penanganan orang-orang yang melarikan diri seperti itu ya. Dan tentunya nilai-nilai tenaga ini antara lain ekspresinya ini seperti diatraksikan seperti tadi yang kita lihat sudah, dan dalam penyaluran yang berbeda, misalnya untuk pengobatan juga, dan kami selalu lakukan hampir tiap hari dari berbagai gangguan penyakit ginjal, kista misalnya, dan sebagainya. Nah, ini semua yang tercakup di dalam nilai-nilai tenaga, yaitu kalau atraksi itu sebagai nilai hiburan saja, dan untuk penyaluran tenaga dalam rangka membantu alternatif pengobatan yang kami lakukan dengan teman-teman semua. Ada Mas Lamet ya, biasa juga banyak pasien ya, sebagai ketua Komisariat Lamongan Timur, bahkan sekarang ini sementara penanganan orang yang sedang ditangani untuk gangguan, katakanlah begitu ya, gangguan perut itu kelihatan. Nah, sambil ada atraksi juga ada pasien yang datang yang menangani Mas Lamet, ketua Komisariat Lamongan Timur. Ya, insya Allah manfaat tenaga ini bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama orang yang memerlukan pada peran sakti dalam rangka mengatasi derita-derita yang mereka rasakan dalam kehidupan ini. Saya kira demikian untuk penjelasan saya. Saya sebagai wakil guru utama peran sakti kawasan Timur Indonesia, Dr. Andes Pilotara Menggalat, menyampaikan kepada kaum muslimin muslimat di mana saja berada, tentunya bagi Islam itu saling mendoakan ya, agar keselamatan kita baik di dunia ini kita harapkan ridha Allah, apalagi keselamatan kelak nanti di akhirat. Nah, itulah maksudnya untuk saling mendoakan. Maka di dalam perguruan ini juga dianjurkan untuk saling mendoakan sambil beribadah takarub kepada Allah SWT, sehingga tenaga ini bisa berfungsi positif untuk kemaslahatan umat manusia. Saya kira terima kasih, dan mudah-mudahan semua usaha kami ini adalah dakwah bilhal akan membawa manfaat kepada saya, kepada perguruan, dan kepada masyarakat tentunya di mana saja berada. Insyaallah kita berjumpa lagi pada konten-konten yang akan datang, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian, lebih kurang tentu kami mohon maaf. Kami mengundurkan diri dalam kegiatan konten pada kali ini. Ya. Sekian. At-tahiyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video ini. Kebetulan saya berada di Boyo Besar di Madrasah Al-Hikmah ya, dipusatkan atau pemusatan kegiatan HAP Hari Ulang Tahun Departemen Agama Republik Indonesia Kota Baku di halaman Sekolah Al-Hikmah di Boyo Besar ya. Dan tentunya kegiatan ini adalah dirangkaikan rangkaian untuk mereka minta hiburan atraksi peran sakti. Saya sebagai wakil guru utama peran sakti kawasan Indonesia itu oke, dan kami akan tampil dalam rangka serta menghibur untuk hiburan daripada kegiatan yang dimaksud ya. Dan sebentar lagi kegiatan ini kita akan saksikan seperti apa. Pemerat bumi ya, pemerat bumi. Beda batas batas ini. Nah, itu dari amalan ya. Jadi amalan ini kaitannya dalam Quran. Ya. Nah, insya Allah pemerat bumi ini yakin mau buat sesuai. Oh, ya. Dengan paling tidak 5-6 jenis saja. Saya diberi kesempatan barangkali 10-15 menit saja. Karena banyak yang saya siapkan, tapi saya lihat masih banyak acara. Yang pokok nanti pada saat-saat yang momentum yang lebih luas waktu, insya Allah kita akan lebih banyak menonton, menyaksikan atraksi peran sakti kawasan Timur Indonesia. Kebetulan saya sebagai wakil guru utama kawasan Timur Indonesia perguruan peran sakti. Ya, coba diangkat saja itu ya. Mana kemari? Angkat, ya. Jaga ini. Jaga jangan dong ini. Yang dos ini dijaga ini. Ya, angkat. 1, 2, 3, angkat. Angkat. Awas. Lepas. Iya, pemukulan benda keras siap. Segera itu. Pemukulan benda keras. Awak dan aku borong ke ya. Nah, ini ada amalannya. Ya antara lain kata jakum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi Al-Quran itu begitu luas ya kemanfaatannya. Ya, ini dipukul. Kalau tidak latihan tidak bisa, jantungnya itu jatuh. Kediami-biapiaan. Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Sin, jangan terlalu dekat. Sudah siap? Iya. Nanti kasih kali tongkat ya. Lihat ya, dijaga ini. Iya. Bongka. Lepas, serat. Kasih hidup pada dia supaya belum ke akhirat. Jadi itu bulu itu baru ambil ya. Nah, dia botak tuh. Tunggu botak. Ya. Itu tangan tuh supaya enggak tidak tegang ya. Kemudian penghancuran batu. Ini penghancuran batu ini bukan cuma 1-2 tahun amalannya. Dan ternyata setelah isyarat datang kepada kami, isyarat itu ternyata membahasnya untuk penghancuran batu ginjal yang selama ini sudah puluhan orang kami tangani, saya tangani. Ternyata tidak perlu dioperasi itu batu ginjal itu. Kami bisa hancurkan dengan ayat tersebut. Isyarat datang, diamalkan 1-5 tahun Pak, bukan cuma 1-2 bulan. Maka yang pengamal pertama adalah
isyaratnya saya sampaikan kepada Mas Slamet Triadi. Nah, ini batu ini bisa dihancurkan. Ya, ini amalannya ini sampai 5 tahun baru hancur. Ternyata ada tujuannya. Tujuan Allah itu ya untuk penghancuran batu ginjal bagi orang yang ada gangguan batu ginjal. Jadi kalau ada batu ginjal yang di sini, datang sama kami saja. Insya Allah kami bisa hancurkan itu. Ya, nah itulah. Ya. Iya. Sudah jadi tepung itu. Ya. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Dan di testimoni sudah banyak di YouTube itu, karena saya bikin konten itu sudah banyak yang saya masukkan ya tentang batu ginjal itu ya. Jadi melalui saluran kencing keluar, jadi tepung itu batu itu. Ya. Kemudian yang berikut, apa? Benda tajam, benda tajam. Ya, benda tajam. Coba benda tajam maju. Ini juga Nuriani Makuk itu sana. Iya. Coba tampil saja batu apa namanya? Bisa di tengah, Bro. Jadi ada 2 macam di sini, secara pribadi dan secara Di tengah. apa namanya? Di tengah, Bro. Berantai ya. Pengembalan Israel, pengembalan berantai. Pengembalan berantai. Nah, di tengah Pak, di tengah, di tengah. Iya, Pak Antonin, pembina lah. Ini Pak mantan kakak Nuli ini pembina. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ini pembina Prasakti sudah sejak awal ya. Ya, cuma merawat medugul kami dan terkait dengan setiap peoman, padahal hati itu luar biasa ya Pak. Ya. Bodoh apa mana sebab berani itu tua, ya. Tajam itu. Sampai di rumah jangan coba-coba Pak. Anak-anak ya jangan coba-coba. Dia otak menekan aku. Darah mengupurawi makan dulu akan coba-cobaan ya. Nggak bisa ya. Nah ini coba diliput semua itu ya. Coba anak-anak itu sudah. Nah ini yang Mas Riyadi ini memang dia saya utus kemana-mana ya. Di kawasan timur Indonesia ini dia sudah jelajahi untuk apa namanya atraksi pengembalan seperti ini sampai di Pulau Punyu Pak, ya Kalimantan Timur. Ya. Jadi mereka ini sudah keliling kawasan timur dan yang undang saya juga di Cianjur, Jawa Barat, tapi belum ada kesempatan ke sana. Ya, tepuk tangan dulu itu yang tegang. Bisa pengeluaran berantai, coba masuk yang berani-berani, masuk saja, masuk, masuk takut. Masuk Ki, mana Ki? Nah, mana Ki? Masuk Ki. Baik-baik menipel leher. Tinggal beberapa jenis. Nah, selesai. Sebelumnya saya siapkan ini hampir 15 jenis, tapi cuma beberapa jenis saya tampilkan karena masih banyak acara dan ujang misalnya, ujang. Sesudah ini tinggal 1 jenis. Ya. Coba baku pegang ya. Jangan putus karena itu tenaga itu akan bersinergi. Ya. Itu anak sekolah itu boleh. Nggak apa-apa masuk. Berani ya. Nggak apa-apa. Kalau di tengah apa dia? Siapa yang berani?
Siapa yang berani? Siapa yang berani boleh? Siapa yang berani boleh coba? Siapa yang berani tidak apa-apa. Siapa yang berani boleh coba? Siapa yang berani? Ya, tidak apa-apa. Silakan Pak, silakan Pak. Sudah. Di tengah Pak. Pasang. Nah, Iya. Ah, itu berani itu. Nah, ini nggak main-main. zikir ya, zikir ya. Main ya. Zikir ya. Zikir. Zikir saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu. Sesudah ini tinggal satu jenis karena ada acara yang selanjutnya. Iya, coba lihat itu. Iya. Rasa takut. Itu mental kasih tinggi. Iya. Tepuk tangan dulu ya. Terakhir. Coba itu pisah botol. Coba taruh di sana. Pisah botol. Beling. Sudah ini sudah. Beling. Pisah botol. Mana itu pelaku itu? Sudah. Mana? Taruh. Curah saja itu 3 botol itu. Curah, itu. Mau ke sana? Ke sana. Ke sana dulu. Begitu. Curah itu 3 botol. Itu kalau belum ada isyarat dalam sistematika turunnya wahyu Pak, ada isyarat bagaikan lebah, bagaikan lonceng berbunyi, ada langsung Jibril yang datang, ada melalui mimpi. Begitu juga di perburuan ini Pak, nggak sembarangan. Kalau belum ada isyarat jangan coba-coba. Ya. Itu akibat daripada wirid takarub, tidak pernah putus zikir setiap hari Pak. Itu program perguruan peran sakti. Ibadah. Ini pecah botol nih. Halus-halus ini Pak. Baru korosikannya perhati ini setik. Iya majan merabut. Iya. Sepiaro ya. Kasih piaro. Iya, coba diinjang itu pecah botol itu boleh. Siapa yang berani? Nggak usah pakai sandal ya. Adrian masuk. Boleh yang dari luar asal koordinasi dengan saya dulu. Sudah. Itu coba lihat. Baguling. Siapa yang bisa baguling? Baguling dulu. Boleh baguling akan itu. Baguling Jo. Iya. Satu kali le. Iya. Jangan. Cukup. Iya, oke. Saya kira ini beberapa jenis atraksi, sebetulnya banyak, tapi ini ekstrim saja yang ditampilkan. Tentunya mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga terhibur hari ulang tahun di Persatuan Agama hari ini di kota-kota Maluku, seperti di yayasannya Bapak Halil. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga ada manfaatnya. Atahiyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah kegiatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. At-tahiyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini konten lagi, insyaallah kegiatan ini akan beri manfaat kepada kita, pada umumnya masyarakat itu. Malam hari ini kita akan itu pakai lagu melaksanakan atau melakukan atraksi di Kabupaten Bungkudai Barat, Kabupaten Bola Mongondo Timur. Ayo kita mulai jalan saja. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putra putri Islam harapan bangsa, majulah serentak genggam persatuan. Kalam Tuhan, mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan. Kalam Tuhan, kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan, untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bersua kembali pada video ini, yaitu kelanjutan daripada kegiatan Peranak Sakti pada malam hari ini di Rayon Bungkudai Barat, Bola Mongondo Timur, yaitu ada kegiatan atraksi global api, ya. Ya, insya Allah ini semua karena merupakan daripada kegiatan pengamalan yang selama ini dilakukan oleh teman-teman semua anggota, dan ada beberapa yang sudah bisa mencapai target kegiatan daripada yang dimaksud, di mana amalan yang bersifat umum yang tertulis di dalam logo Peranak Sakti itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian amalan khususnya dalam global api ini adalah tentunya doa Nabi Ibrahim, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan ini ternyata bisa untuk bisa tahan panas atau kebal api. Dan ini karena adalah kemukjizatan Al-Quran itu ya tentunya ada hikmahnya bagi manusia, walaupun tidak 100% sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim pada saat dibakar oleh Raja Namrus. Nah, kemukjizatan Al-Quran ini berarti begitu luar biasanya. Ya, setelah diamalkan ada hal yang perlu disimak, perlu dimaknai, apa arti daripada panas dan apa arti daripada dingin itu sendiri, sehingga perlu banyak amalan-amalan yang diperlukan, terutama amalan umum, amalan khusus, sebagaimana yang biasa kita sebut dengan dalam Al-Quran, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Walaupun ini adalah kemujizatan dikhususkan kepada Nabi Ibrahim, namun Al-Quran itu kan dibaca dan dikaji, dan biar hanya beberapa persen atau 0%, kita akan lihat kemujizatan Al-Quran itu sendiri, bahwa ternyata setelah diamalkan ada manfaat bagi kita manusia, bahwa tenaga dingin itu diperlukan atau energi dingin, tenaga panas atau energi panas juga diperlukan dalam kehidupan manusia. Maka fungsinya adalah, biasa kami menangani pasien kalau ada yang kedinginan, misalnya kita akan tambah dengan tenaga panas, masukkan tenaga panas sehingga kedinginan itu akan berangsur-angsur pulih. Sebaliknya kalau orang yang kepanasan, ya gangguan kepanasan, tentu tenaga dingin ini akan disalurkan sehingga dia akan seimbang. Seperti itu yang kami alami selama ini dalam rangka kemanfaatan daripada apa yang diamalkan. Ternyata Al-Quran itu luar biasa. Kita tidak bisa ukur daripada sejauh mana kemujizatan Al-Quran ini ternyata untuk kemanfaatannya kembali kepada manusia itu sendiri. Semoga tayangan ini tidak bisa diikuti oleh anak-anak, karena ini himbauan saya kepada anak-anak semua di mana saja berada, tidak boleh diikuti peran ini, karena ini memerlukan latihan, memerlukan kajian, dan memerlukan amalan demi amalan. Saya kira demikian, dan tentunya kepada kaum muslimin muslimat, semoga bisa ada manfaatnya pada peran ini, dan itu semua karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Terlalu besar, ya.
demikian kebal api kita sudah lihat, alhamdulillah sukses untuk dilaksanakan, dan itulah istilahnya tenaga dingin akan berperan di sana. Ternyata manfaatnya tenaga dingin atau energi dingin ini, kalau kita menangani pasien yang panas, bisa kita berikan masukan tenaga dingin, keseimbangan untuk orang yang panas, seperti itu ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baru saja kita menyaksikan atraksi kebal api, di mana kegiatan ini sudah bertahun-tahun dilakukan uji cobanya, dan ini karena akibat daripada kegiatan atau amalan-amalan yang dilaksanakan oleh teman-teman anggota, di mana pelakunya tadi adalah namanya Apal Mamuntok. Maka fungsinya adalah, biasa kami menangani pasien kalau ada yang kedinginan, misalnya kita akan tambah dengan tenaga panas, masukkan tenaga panas sehingga kedinginan itu akan berangsur-angsur pulih. Sebaliknya kalau orang yang kepanasan, ya gangguan kepanasan, tentu tenaga dingin ini akan disalurkan sehingga dia akan seimbang. Seperti itu yang kami alami selama ini dalam rangka kemanfaatan daripada apa yang diamalkan. Ternyata Al-Quran itu luar biasa. Kita tidak bisa ukur daripada sejauh mana kemujizatan Al-Quran ini ternyata untuk kemanfaatannya kembali kepada manusia itu sendiri. Tayangan ini tidak bisa diikuti oleh anak-anak, karena ini himbauan saya kepada anak-anak semua di mana saja berada, tidak boleh diikuti peran ini, karena ini memerlukan latihan, memerlukan kajian, dan memerlukan amalan demi amalan. Saya kira demikian, dan tentunya kepada kaum muslimin muslimat, semoga bisa ada manfaatnya pada peran ini, dan itu semua karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. At-tahiyatu lillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putra putri Islam harapan bangsa, majulah serentak genggam persatuan. Kalam Tuhan, mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan. Kalam Tuhan, kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan, untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada video kali ini pada malam minggu ya. Pada malam hari ini tentunya dalam rangka kegiatan daripada pengisian konten untuk Peranan Sakti, di mana sudah direncanakan pada malam hari ini diadakan kegiatan atraksi ya, yang dimana pelaksanaannya ada di Bungkudai ya, sebagai juga anggota Peranan Sakti yang di halaman Gilingan Padi ya pada saat ini. Dan tentu untuk kegiatan pertama, part pertama ini adalah 4 jenis atraksi untuk kita nanti tonton ya sebentar nanti ini, dan nanti kemudian 4 lagi, berarti ya istilahnya 2 konten kira-kira seperti itulah. Dan tentunya ini semua teman-teman yang ada ini sebagai aktor-aktor atraksi di Pulau Munglorea ini, mereka ini memang sudah berpengalaman selama ini, sudah puluhan tahun sampai di Pulau Bunyu ya, pelaksanaan kegiatan atraksi Gorontalo, Palu dan sebagainya. Dan pada malam hari ini tentu kita saksikan ya, mudah-mudahan semua ini akan mendapatkan ada manfaat ya, dakwah bilhal bagi dalam rangka kajian Al-Quranul Karim. Saya kira demikian, dan sebentar nanti kita akan lihat seperti apa. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk awal kegiatan adalah ikat tali di leher, di mana yang diikat ini adalah Mas Anto ya, sudah senior juga di Peranan Sakti, sudah puluhan tahun ya. Dan yang batarik yang peka-peka itu silakan jadi mandala, apal, pian ya, 3 orang nanti siap ya. Siapa lagi ya? Hendro ya, Icap ya, mungkin pian. Lihat, nah 3 orang. Nah, ini tali akan dilingkarkan di leher dari seorang Peranan Sakti, kemudian sebelah menyebelah memegang tali. Nah, silakan untuk Mas Anto untuk ikat tali, dan Mas Slamet bantu dengan. Nah, ini biasanya akan pasang dengan jurus 5 dan biasanya terputar-putar ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Sekarang sudah beraction ya, cuma 1 kali lewat tali ya di ini. Nah, gitu. Nah, ya. Nah. Jadi kita saksikan 3 orang ini, kalau tidak ada nilai tenaga di tali itu, tentunya orang bisa putus leher ini, seperti itu. Jadi nanti sudah siap, dan teman-teman semua supaya dijaga itu apa, orang yang akan terpelanting ya, terpental-pental. Nah, ya sudah mulai ya, tarik betul ya, puas ya, sudah seperti inilah keadaan. Kena jurus 5, cepat cabut ya, awas itu.
Saya bilang di sini itu, wah masa kong di sana yang lain ini enggak. Saya bilang di sini jaga baik-baik sini. Enggak udah pariki. Sini jaga baik-baik. Tadi kan kita bilang itu Milo itu akan rubuh itu kalau tidak dijaga. Jadi bukan itu aja. Ya, itulah untuk atraksi yang pertama pada part pertama ini, yaitu diikat di leher hanya sekali lingkar dan tiga orang sebelah menyebelah ditarik dengan kuat, dan kalau tidak ada tenaga tentu akan putus leher. Jadi ini bambu pemberat bumi. Jadi maksudnya diberikan pemberat bambu ini sehingga tidak bisa diangkat oleh yang mengangkatnya karena berat. Nah, jaga baik-baik di sini. Di sini juga ada kebun juga ada untuk tangkis. Kalau di dalam sini udah mabuk. Ayo sini. Ya, yang peka-peka silakan angkat. Angkat betul-betul angkat. Yang cuma angkat. Iya, diangkat. Ternyata diangkat. Ternyata berat, ya angkat. Boku. Cabut. Iya, sudah boku yang lain. Karena memaksa angkat berat jadi pemberat sehingga ada yang kena pembekuan, ada yang kena jurus 2 dan langsung dicabut karena sudah rasa muntah ya. Begitu. Nah, jadi demikian untuk pemberat bumi atau bulu yang diberatkan dengan tenaga. Jadi pada part saat ini belum selesai tadi pemberat bumi melalui bambu, taruh di lantai baru diangkat. Ada yang sudah terpelanting karena nak mampu mengangkat, ada yang dia mampu tapi langsung beku juga. Akhirnya dicabut tenaganya. Nah, sekarang memang dipegang ya, bambunya dipegang, baru diputar-putar oleh Mas Slamet sebagai Ketua Komisariat Bola Mongondo Timur untuk terputar-putar ini yang pegang bambu ini bisa diputar dengan tenaga. Nanti kita lihat seperti apa modelnya. Dipersilakan. Nah, sekarang adu tenaga dalam antara Pak Apal dan Tian. Nah, adu tenaga dalam. Nah, kasih singkir dia itu dulu. Nah, ini adu tenaga dalam dan bukan minta jurus ya. Jadi ini adu tenaga dalam ini ada jurus-jurus yang digunakan. Ya. Nah, kita lihat nanti untuk adu tenaga dalam. Ya, di mana satu ini? Ya, jangan terlalu berjauhan. Ya. Di sini je. Masih dekat kamar lagi. Ya, Pak Pian, dekat kamar lagi. Ya, terlalu jauh. Ya, sedikit di kamar. Kalau mau jipat pelik. Nah, gitu. Ya, terlalu aku jauh. Nah, kan ya apa-apa biar berdekat. Oke, mulai. Nah, ini adu tenaga dalam. Iya, ini di antara ini boleh orang serang juga ini. Karena ada tenaga di situ yang ingin menyerang. Ini nggak bisa. Ya, ini sudah.
Dia ulang berdiri lagi. Iya. 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 Iya pakai limanya. Iya. Iya, jangan tangkap. Iya. Nah, ini adu tenaga dalam ini ya. Dia pakai jurus ya. Ya. Kita lihat seperti apa. Ini situasinya, dan dia harus mengamuk yang sebelah kanan saya ini, tapi dijaga yang sebelah belakangnya, nanti terakhir kan ini kita lempar dia nanti aku bagi dari 3 ini. Tak, awas cabut, cabut baik-baik, cepat. Iya sudah, coba dicabut. Sudah selesai adu tenaga dalam. Iya. Ini lagi mampu patik kan ini mampu. Nah jadi siapa yang kalau yang baru selesai adu tenaga dalam mungkin masih capek, maka yang peka-peka itu silakan untuk pengeroyokan. Jadi pengeroyokan ini ada seorang pranasakti yang mau jalan-jalan di satu tempat, mungkin di taman atau rawan daripada para penjahat, maka seorang itu mungkin dia sakit hati dan sebagainya, akhirnya para pengoreok ini, pengoreokan bukan penggarapokan, pengoreokan beda ya, jadi dikoroyok. Saya kira kalau di perampokan ini ibu dikoroyok ini yang laki-laki, dia bawa tas Pak, jadi dia nanti sebentar. Pengoreokan laki-laki, siapa laki-laki? Mana sebenarnya? Jadi sebentar dia di bawah tas tuh, begini. Apa? Gimana ya? Pengoreokan. Kalau perampokan dengan pengeroyokan beda tuh. Jadi ini dikeroyok, dari sana dia jalan, baru dikeroyok oleh sekelompok penjahat, seorang pranasakti, sehingga dia jalan-jalan di satu tempat. Nah, tempat itu adalah tempat-tempat yang rawan, baru tiba-tiba ada sekelompok pengeroyok yang ingin memukul, bahkan mungkin ingin membunuh. Maka dengan adanya tenaga dalam, jalan-jalan saja. Iya, jalan-jalan saja. Biasa, dikeroyok saja. Biasa saja, berjalan, cabut sana itu, cabut, ya. Iya, sudah. Cabut. Jadi, alhamdulillah sudah. Jadi seorang yang pengoreok ini lain terjungkir, sebagaimana juga sejarah dalam sejarah Islam bahwa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah baru disabot oleh Da'sur, ya. Sekarang Da'sur bilang siapa yang menolong Rasulullah atau siapa yang menolong Muhammad? Pada saat itu Rasulullah mengatakan Allah, maka tersungkurlah Da'sur pada saat itu dengan dia punya apa namanya pedang Teronos, ya. Dan lalu setelah dia tersungkur, sekarang Rasulullah lagi bertanya kepada Da'sur, sekarang siapa kami menolong kamu? Nah, ternyata jawabannya Da'sur adalah Muhammad yang menolong saya. Terbalik, ya, bukan Allah tapi Muhammad. Tapi alhamdulillah Da'sur itu masuk Islam. Jadi itu gambarannya di dalam kegiatan seperti yang tadi itu. Saya kira untuk part 1 sudah demikian.
selesai, kita akan menantikan nanti part 2. Ya, nanti kita saksikan sebentar lagi. Oke? Terima kasih.